Pernahkah Anda duduk sendirian di teras rumah, menatap jalan yang sepi, lalu muncul rasa hampa di dada? Seolah hidup kini hanya menunggu anak pulang, menunggu kabar, menunggu perhatian. Banyak para ibu dan ayah lansia di seluruh Indonesia merasakan hal yang sama. Ada yang berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya tidak ingin merepotkan anak saya, tapi tubuh ini sudah tak sekuat dulu." Di balik kata-kata sederhana itu, tersimpan rasa takut dan keinginan besar, ingin tetap sehat dan bahagia, meski usia tak lagi muda. Di Surabaya, seorang ibu berusia 72 tahun bernama Bu Sulastri bercerita dengan nada lirih. Ia sering menangis ketika malam datang, bukan karena kesepian, tapi karena merasa hidupnya kini tergantung pada anak bungsunya. "Dulu saya bisa ke pasar sendiri, sekarang kalau mau jalan kaki saja anak saya bilang, 'Bu, jangan. Nanti jatuh.' Akhirnya saya diam di rumah. Tapi makin diam, tubuh ini malah makin lemah," ujarnya. Cerita Bu Sulastri mewakili banyak lansia menangis diam-diam karena kehilangan rasa percaya diri untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, tahukah Anda, menurut data dari Kementerian Kesehatan tahun 2024, lansia yang tetap aktif secara fisik memiliki risiko 30% lebih rendah mengalami penurunan fungsi tubuh dan pikiran dibanding mereka yang pasif di rumah. Artinya, cara lansia menjaga kemandirian bukan sekadar soal fisik, tapi juga mental. Kesehatan lansia sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak mereka bergerak, berinteraksi, dan merasa dibutuhkan. Sayangnya, banyak yang tidak tahu larangan saat menjadi lansia, terlalu sering stop jalan dan berhenti beraktivitas. Justru disitulah awal dari penurunan kekuatan tubuh. Ketika otot jarang digunakan, mereka melemah. Ketika pikiran jarang dilatih, mereka pelan-pelan menurun. Karena itu, video ini hadir untuk Anda, para orang tua bijak yang ingin belajarlah untuk tetap mandiri, kuat, dan penuh semangat di usia senja. Di channel Kebijaksanaan Lansia, kami akan mengajak Anda menemukan 5 kunci sehat agar hidup tidak bergantung pada anak-anak. Kita akan membahas satu persatu dengan bahasa yang sederhana, kisah nyata dari berbagai kota, dan nasihat bijak agar Anda tahu, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan agar hidup tetap sehat dan bahagia di usia senja. Jadi, jangan pergi kemana-mana, karena setelah ini, Anda akan tahu 5 kunci utama yang bisa mengubah cara Anda memandang masa tua. Kunci 1, gerakan tubuhmu, maka jiwamu akan ikut hidup. Kunci sehat yang pertama bagi para lansia agar tidak bergantung pada anak adalah tetap aktif secara fisik. Kedengarannya sederhana, tapi di baliknya tersimpan rahasia besar tentang kesehatan lansia yang sering diabaikan. Banyak orang tua berpikir bahwa di usia senja, tubuh perlu istirahat total. Padahal, justru di usia inilah tubuh perlu digerakkan, bukan dengan kerja berat, tapi dengan aktivitas ringan yang konsisten. Seperti kata pepatah, tubuh yang berhenti bergerak, akan berhenti berfungsi. Mari kita lihat kisah nyata dari Pak Darto, 74 tahun, warga Bandung. Setelah pensiun, ia sempat berhenti beraktivitas karena merasa semua pekerjaan rumah sudah diambil alih anak dan menantunya. Awalnya ia merasa bahagia karena bisa banyak duduk dan menonton televisi. Tapi 3 bulan kemudian, kakinya mulai sering kesemutan, lutut terasa nyeri, dan badannya terasa berat untuk digerakkan. Dokter di puskesmas setempat berkata, "Pak, Bapak harus stop jalan hanya kalau benar-benar lelah. Jangan berhenti total. Justru dengan jalan pelan-pelan setiap pagi, sendi dan otot bisa kembali kuat." Sejak hari itu, Pak Darto mulai belajarlah untuk berjalan ringan setiap pagi di sekitar kompleks rumahnya. Hanya 15 menit sehari, tapi rutin. Hasilnya mengejutkan. Dalam 3 minggu, ia merasa lebih segar, lebih bersemangat, bahkan tidurnya jadi lebih nyenyak. Ia bercerita sambil tersenyum, "Sekarang saya tidak perlu bantuan anak untuk berdiri dari kursi. Saya bisa sendiri." Bukankah itu kebahagiaan yang sederhana tapi luar biasa? Data dari World Health Organization, WHO, mendukung hal ini. Lansia yang berjalan minimal 30 menit per hari memiliki peluang hidup lebih panjang hingga 5 tahun dibanding yang pasif. Jalan kaki ringan dapat menurunkan risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes hingga 40%.
Ini adalah cara lansia menjaga vitalitas yang paling mudah dan murah, tanpa obat, tanpa alat mahal. Cukup tekad dan disiplin. Namun perlu diingat, ada larangan saat melakukan aktivitas fisik bagi lansia. Jangan memaksakan diri saat tubuh sedang demam, pusing, atau baru sembuh dari sakit berat. Jangan berjalan di tempat licin atau menanjak curam. Gunakan alas kaki yang nyaman dan bawa air minum secukupnya. Ingat, kunci dari semua ini adalah konsistensi, bukan kecepatan. Bagi para ibu yang kini sering duduk lama di rumah, cobalah mulai dari hal kecil. Menyapu lantai, menyiram bunga, atau menjemur pakaian bisa jadi bentuk olahraga ringan yang menjaga tubuh tetap sehat dan bahagia. Jangan takut untuk bergerak, karena setiap langkah kecil adalah tanda bahwa Anda masih punya kendali atas hidup sendiri. Kata-kata sederhana yang patut diingat hari ini adalah, selama tubuh masih mau melangkah, semangat hidup tidak akan pernah padam. Jadi, jangan tunggu anak Anda menyuruh. Mulailah hari ini. Gerakan tubuh, dan biarkan jiwa Anda ikut hidup bersamanya. Kunci 2. Latih pikiran, jangan biarkan otak tua sebelum waktunya. Kunci sehat berikutnya yang tak kalah penting adalah menjaga pikiran tetap aktif dan tajam. Banyak lansia menangis bukan karena tubuhnya sakit, tapi karena merasa pikirannya tak lagi berguna. Mereka berhenti membaca, berhenti belajar hal baru, dan perlahan-lahan kehilangan semangat hidup. Padahal, otak adalah otot yang juga harus dilatih. Semakin sering digunakan, semakin kuat ia bekerja. Coba dengarkan kisah nyata dari Ibu Kartini, 70 tahun, dari Yogyakarta. Setelah suaminya meninggal, ia sempat kehilangan arah. Hari-harinya diisi dengan duduk di depan jendela, menatap kosong. Sampai suatu hari, cucunya mengajarkan cara menggunakan ponsel untuk menonton video edukasi. Dari situ, Ibu Kartini mulai belajarlah untuk memahami hal-hal baru, mulai dari menonton video resep sehat, belajar berkebun, sampai menulis kata-kata motivasi singkat di buku catatannya. Kini, setiap pagi ia menulis 3 hal yang membuatnya bersyukur. Saya pikir saya sudah terlalu tua untuk belajar, katanya, tapi ternyata, selama kita mau mencoba, otak ini masih bisa bekerja dengan baik. Menurut penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2023, lansia yang melatih daya ingatnya secara rutin memiliki kemungkinan 50% lebih kecil mengalami demensia. Aktivitas seperti membaca, menulis, belajar bahasa baru, atau sekadar bermain teka-teki silang bisa menunda penurunan fungsi kognitif hingga bertahun-tahun. Jadi, kunci sehat bukan hanya di tubuh yang kuat, tapi juga di pikiran yang aktif. Ada satu larangan saat menjadi lansia yang sering dilupakan, jangan biarkan rasa minder atau malas menguasai diri. Banyak orang berpikir, saya ini sudah tua. Untuk apa belajar? Padahal, belajar bukan hanya soal menambah ilmu, tapi juga menjaga semangat hidup. Bahkan dengan mempelajari hal kecil, seperti cara merawat tanaman, memasak makanan baru, atau sekadar mengingat nomor telepon tanpa catatan, otak Anda sedang dilatih untuk tetap awas dan tanggap. Para ibu di rumah bisa mulai dengan hal sederhana, dengarkan musik lama yang membangkitkan kenangan, menulis surat kepada anak-anak, atau menulis daftar doa harian. Setiap aktivitas yang melibatkan pikiran akan menjaga koneksi saraf tetap hidup. Ini adalah salah satu cara lansia untuk tetap mandiri dan tidak mudah lupa. Ibu Kartini menutup ceritanya dengan senyum, "Sekarang saya merasa bahagia di usia ini. Saya tahu, belajar membuat saya hidup kembali." Dan benar, para peneliti juga menyebutkan bahwa otak yang aktif akan membantu mengatur hormon dopamin, zat kimia yang membuat seseorang merasa sehat dan bahagia. Kalau Anda masih menyimak sampai di bagian ini, itu tanda Anda serius ingin berubah. Ketik nomor 2 di kolom komentar untuk menunjukkan semangat Anda menjaga kesehatan pikiran dan tubuh. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia, karena di sini Anda akan menemukan nasihat bijak, quote inspirasi, dan motivasi agar hidup Anda tetap berarti di setiap usia. Kunci 3, jaga lingkungan sosial, karena sendiri itu melemahkan. Banyak orang mengira bahwa di usia lanjut, yang penting adalah makan cukup dan tidur cukup. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, hubungan sosial.
Ya, menjaga koneksi dengan orang lain adalah kunci sehat yang ketiga agar lansia bisa hidup sehat dan bahagia tanpa merasa bergantung pada anak-anak. Karena pada dasarnya, manusia diciptakan untuk berinteraksi. Ketika hubungan sosial terputus, semangat hidup pun ikut menurun. Kisah nyata datang dari Pak Rahman, 76 tahun, dari Makassar. Dulu ia adalah seorang guru yang disegani. Setelah pensiun, hari-harinya sunyi. Ia jarang keluar rumah karena merasa semua orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Saya takut merepotkan, katanya lirih. Namun, suatu hari tetangganya mengajaknya ikut kegiatan posyandu lansia di balai kelurahan. Di sana, Pak Rahman mulai bertemu teman sebaya, saling bertukar cerita, tertawa, bahkan ikut senam ringan bersama. Tak lama, wajahnya mulai cerah, tubuhnya terasa lebih ringan, dan yang paling penting, senyum itu kembali. Menurut data Kementerian Sosial tahun 2024, lansia yang memiliki komunitas aktif memiliki tingkat kebahagiaan 60% lebih tinggi dibanding yang hidup menyendiri. Mereka lebih jarang mengalami stres, depresi, atau rasa cemas berlebihan. Ini karena saat berinteraksi, otak melepaskan hormon oksitosin dan endorfin, zat alami yang membuat seseorang merasa tenang dan diterima. Namun, banyak lansia tidak menyadari larangan saat menghadapi perasaan sepi. Jangan menutup diri. Banyak yang memilih diam di rumah dengan alasan malas keluar, padahal itu hanya bentuk lain dari kesedihan yang tak diucapkan. Jika hal ini dibiarkan, tubuh akan ikut melemah karena pikiran yang kesepian bisa memengaruhi sistem kekebalan tubuh. Untuk para ibu di rumah, cobalah mulai dari hal kecil. Sapa tetangga, ikut pengajian, arisan, atau sekadar berbagi masakan dengan teman sebelah rumah. Untuk para bapak, ikutlah kegiatan di masjid, kelompok olahraga ringan, atau komunitas hobi. Ini bukan soal mencari teman baru, tapi menjaga semangat hidup agar tidak padam. Seperti yang dikatakan Pak Rahman, sejak saya ikut senam lansia, saya merasa punya alasan untuk bangun pagi. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung makna mendalam. Rasa diterima dan dibutuhkan membuat jiwa seseorang kembali hidup. Penelitian dari Harvard University selama 75 tahun bahkan menyebutkan, hubungan sosial yang hangat dan bermakna adalah faktor terbesar yang menentukan panjangnya umur seseorang, lebih dari kekayaan atau keturunan. Jadi, jangan biarkan kesepian menggerogoti hari-hari Anda. Ingatlah kata-kata bijak ini. Kebahagiaan bukan hanya tentang siapa yang menemani kita, tapi tentang seberapa terbuka hati kita untuk terhubung kembali dengan dunia. Karena pada akhirnya, kebersamaan adalah obat paling alami untuk jiwa yang mulai lelah. Kunci 4. Makan dengan sadar, minum dengan syukur. Kunci sehat yang keempat mungkin terdengar sederhana, tapi inilah dasar dari semua keseimbangan tubuh, pola makan dan minum yang benar. Banyak lansia menangis diam-diam karena tubuhnya terasa lemah, sendi nyeri, atau cepat lelah, padahal akar masalahnya seringkali ada pada apa yang mereka makan dan cara mereka memperlakukannya. Saat usia sudah lanjut, tubuh tidak lagi sekuat dulu dalam mencerna makanan, sehingga perlu belajarlah untuk lebih berhati-hati dan penuh kesadaran. Mari kita dengarkan kisah Bu Mariam, 69 tahun, dari Solo. Ia dulu gemar mengonsumsi makanan manis dan gorengan setiap hari. Rasanya hidup sepi kalau tidak ada teh manis dan tempe goreng, katanya sambil tersenyum malu. Namun, setelah ia mengalami sesak napas dan sering pusing, dokter menyarankan untuk stop jalan ke warung gorengan dan mulai mengganti pola makannya. Ia disarankan makan sayur rebus, buah segar, dan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Awalnya berat, tapi setelah 3 minggu, tekanan darahnya mulai stabil dan tubuhnya terasa lebih ringan. Kini, Bu Mariam bahkan menjadi inspirasi bagi teman-teman posyandunya. Ternyata makan sehat itu bukan menyiksa, tapi cara kita menghargai tubuh sendiri, ujarnya lembut. Menurut data dari Badan Gizi Nasional tahun 2024, sekitar 65% masalah kesehatan lansia disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang, terlalu banyak gula, garam, dan lemak jenuh. Bahkan kekurangan cairan bisa memicu penurunan fungsi otak dan kelelahan kronis. Karena itu, kunci sehat untuk lansia bukan hanya apa yang dimakan,
tetapi bagaimana makan itu dilakukan. Dengan tenang, tidak terburu-buru, dan penuh rasa syukur. Ada beberapa larangan saat makan bagi lansia. Jangan makan sambil menonton televisi, karena akan membuat makan berlebihan tanpa sadar. Hindari makan terlalu larut malam, dan batasi konsumsi kopi atau teh kental yang dapat mengganggu penyerapan kalsium. Untuk para ibu, hindari juga kebiasaan menunda makan karena tidak lapar. Lansia perlu jadwal makan teratur untuk menjaga kadar gula darah stabil dan mencegah pusing mendadak. Dan jangan lupa, minum air adalah bagian penting dari kehidupan lansia. Banyak orang tua hanya minum ketika haus, padahal rasa haus di usia lanjut sering tidak terasa meski tubuh kekurangan cairan. Biasakan membawa botol air kecil di dekat tempat duduk atau di sisi tempat tidur. Satu tegukan kecil setiap jam lebih baik daripada segelas besar sekaligus. Bu Mariam kini sering berbagi kata-kata inspirasi kepada teman-temannya di posyandu. Tubuh kita sudah menemani kita puluhan tahun. Sekarang giliran kita yang menjaga dia dengan penuh kasih. Kalimat sederhana itu menggambarkan makna sejati dari kunci sehat dan bahagia di usia senja, menghargai tubuh, bukan sekadar menuruti keinginan lidah. Kalau Anda masih menyimak sampai bagian ini, berarti semangat Anda luar biasa. Ketik nomor 4 di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda siap mengubah pola makan menjadi lebih sadar dan sehat. Dan tentu saja, like, share, dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia, karena di sini Anda akan selalu menemukan nasihat bijak, motivasi, dan inspirasi hidup yang akan menuntun Anda menuju bahagia di usia emas. Kunci 5. Temukan makna hidup, bukan sekadar menjalani hari. Kunci terakhir, namun mungkin yang paling penting, adalah menemukan makna hidup di usia senja. Banyak orang tua yang tubuhnya sehat, tapi jiwanya kosong. Mereka makan dengan cukup, tidur teratur, tapi merasa hidup tak lagi punya arah. Disinilah letak 5 kunci sehat dan bahagia berpuncak, bukan hanya soal fisik atau makanan, tapi tentang hati yang tahu untuk apa ia hidup. Mari kita simak kisah Pak Hasan, 78 tahun, dari Bogor. Dulu, ia adalah seorang pegawai negeri yang disegani. Setelah pensiun, ia merasa kehilangan jati diri. Saya merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, katanya lirih. Hari-harinya dihabiskan dengan menonton televisi, tanpa semangat. Hingga suatu hari, ia melihat seorang anak kecil menangis di depan rumah karena sepedanya rusak. Pak Hasan yang dulunya hobi memperbaiki barang, spontan membantu memperbaikinya. Dari situlah titik baliknya dimulai. Sejak hari itu, ia membuka bengkel kecil di teras rumah, memperbaiki sepeda anak-anak sekitar secara gratis. Setiap kali melihat senyum anak-anak itu, matanya berbinar. Ternyata saya masih bisa berguna, ucapnya pelan. Cerita Pak Hasan menunjukkan bahwa cara lansia menemukan kebahagiaan tidak selalu besar dan rumit. Terkadang, kebahagiaan lahir dari memberi. Saat lansia punya tujuan baru, sekecil apapun, semangat hidupnya kembali menyala. Penelitian dari Stanford Center on Longevity, 2023, menemukan bahwa lansia yang aktif dalam kegiatan sosial atau relawan memiliki tingkat kebahagiaan 45% lebih tinggi dan risiko depresi 30% lebih rendah dibanding mereka yang pasif. Artinya, makna hidup memiliki efek langsung pada kesehatan lansia. Namun, ada larangan saat mencari makna hidup. Jangan membandingkan diri dengan masa lalu. Banyak orang tua yang terjebak dalam pikiran, dulu saya bisa, sekarang tidak. Padahal, setiap fase hidup punya peran masing-masing. Di usia muda, Anda mungkin bekerja keras untuk keluarga. Di usia tua, Anda bisa menjadi sumber nasihat bijak, tempat anak cucu belajar kata-kata kebijaksanaan yang menuntun mereka menghadapi dunia. Untuk para ibu, menemukan makna bisa lewat hal sederhana, mengajar anak tetangga mengaji, menanam bunga, atau sekadar menulis catatan harian penuh doa. Untuk para bapak, bisa dengan memperbaiki barang di rumah, membantu tetangga, atau berbagi pengalaman hidup yang berharga. Karena makna hidup bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang tetap berguna. Pak Hasan kini dikenal di lingkungannya sebagai kakek bengkel bahagia. Ia tak lagi merasa bergantung pada anak-anaknya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan dari siapa yang merawatnya,
tapi dari rasa syukur karena masih bisa memberi manfaat. Hidup ini ringan kalau hati punya arah, katanya sambil tersenyum. Dan mungkin, itulah kunci sehat dan bahagia di usia senja, ketika seseorang tak lagi menghitung berapa banyak yang ia miliki, tapi seberapa banyak ia bisa memberi. Kesimpulan akhir. Pada akhirnya, hidup mandiri di usia lansia bukanlah tentang menolak bantuan anak, melainkan tentang menjaga harga diri, kesehatan, dan kebahagiaan yang menjadi sumber kekuatan sejati. Banyak para ibu dan ayah lansia yang menangis diam-diam karena merasa sudah menjadi beban. Namun ingatlah, setiap napas yang masih Tuhan anugerahkan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, menemukan makna baru, dan tetap memberi inspirasi bagi generasi setelah kita. Herba. Hidup sehat dan bahagia di usia lanjut dimulai dari dalam diri. Mulailah dengan langkah kecil, makan dengan teratur, cukup minum air putih, berjalan pelan di pagi hari, dan berhenti membandingkan diri dengan masa lalu. Stop jalan ke arah penyesalan, dan mulailah menapaki jalan baru menuju kedamaian batin. Karena bahagia di usia senja bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita bisa mensyukuri hidup ini. Dalam perjalanan menjadi lansia yang mandiri, belajarlah untuk mencintai diri sendiri. Dengarkan tubuh, dengarkan hati. Jangan paksakan diri saat lelah, dan jangan abaikan tanda-tanda kesehatan. Itulah salah satu 5 kunci sehat dan bahagia di usia lanjut. Banyak penelitian menyebutkan, lansia yang aktif, memiliki rutinitas positif, dan tetap terhubung dengan sesama, lebih jarang mengalami depresi, serta hidupnya terasa lebih ringan dan bermakna. Kebijaksanaan sejati muncul dari hati yang damai dan pikiran yang terbuka. Jadilah lansia yang bijak, bukan karena banyaknya usia, tapi karena keluasan hati. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap pagi adalah awal dari kehidupan baru yang bisa membawa inspirasi hidup bagi orang lain. Jika Anda merasa sendiri, ingatlah bahwa ada banyak lansia lain yang juga sedang berjuang untuk tetap kuat. Anda tidak sendiri, dan Anda tetap berharga. Video ini bukan sekadar tips kesehatan atau nasihat bijak. Ini adalah ajakan untuk melihat hidup dari sudut yang lebih lembut. Untuk tersenyum meski sendirian. Untuk berkata pada diri sendiri, saya lansia, tapi saya masih punya arti. Karena sejatinya, kebahagiaan bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati dan memberi motivasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Kebijaksanaan Lansia. Mari sebarkan kuote inspirasi, nasihat untuk lansia, dan motivasi hidup agar semakin banyak orang tua di luar sana menemukan kembali semangat hidupnya. Bersama kita wujudkan inspirasi kehidupan baru, agar setiap lansia bisa berkata dengan bangga, aku sehat, mandiri, dan bahagia di usia senjaku.